Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ika Sukmawati SPD MPD selaku dosen mata kuliah Biologi Sel serta teman-teman kelas 2.02 Biologi yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abdul Wahid Anwar, Safiatul Rodoh, Natasha Nela Zagita, dan saya sendiri Davina Hidayah akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai studi kasus bagi tugas PJBL Biologi Sel dengan judul Cloning Gen Penyandi Antigen HBS AG100 dalam rangka produksi protein rekombinan sebagai model imunogen untuk menghasilkan antibodi. Yang pertama ada bibliografi dan identifikasi masalah akan dijelaskan oleh Mbak Natasha. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama yaitu bibliografi. Untuk bibliografi sendiri yaitu dari Riyadi S. Maheswari RR, Sudarwanto M. Francisca RZ, dan Aldi M. 2011 dengan judul Cloning Gen Penyandi Antigen HBS AG100 dalam rangka produksi protein rekombinan sebagai model imunogen untuk menghasilkan antibodi dalam Jurnal Peternakan Indonesia, dalam Indonesia Journal of Animal Science. Untuk yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah tersebut, yaitu Indonesia merupakan daerah endemis sedang sampai tinggi untuk penyakit hepatitis B. Oleh karena itu, pada tahun 1987, WHO menetapkan Pulau Lombok sebagai model imunisasi massal hepatitis B pertama di dunia. Hasil proyek tersebut menunjukkan penggunaan vaksin konvensional mampu menurunkan prevalensi hepatitis B tersebut, dan hanya sampai 70%. Hasil imunisasi tersebut dinyatakan belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena vaksin konvensional yang digunakan berasal dari plasma darah orang asing sehingga tidak mampu menstimulasi munculnya tanggap kebal antibodi tersebut, yang secara spesifik yang mampu melawan virus hepatitis B yang terdapat di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, pada penelitian ini dilakukan rekayasa terhadap gen penyandi antigen permukaan hepatitis B untuk menghasilkan antigen HBsAg pada bakteri E. coli dengan menggunakan teknologi rekombinan. Kendala utama reproduksi antigen tersebut pada bakteri E. coli adalah tingkat ekspresinya sangat rendah. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Davina. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai urgensi atau masalah utama. Penelitian ini dilakukan dengan merekayasa terhadap gen penyandi antigen permukaan hepatitis B untuk menghasilkan antigen HBs AG pada E. coli dengan menggunakan teknologi rekombinan. Dengan gen penyandi antigen permukaan hepatitis B yang digunakan pada penelitian ini adalah gen yang diisolasi dari virus hepatitis B subtipe ADW sebagai subtipe utama di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk membuat kandidat vaksin jalur lokal yang mampu memberikan respon antibodi yang spesifik sesuai dengan genetik virus hepatitis B yang terdapat di Indonesia. Karena gen penyandi antigen tersebut diisolasi dari virus hepatitis B yang terdapat di Indonesia, maka antigen ini diharapkan dapat menghasilkan kandidat vaksin rekombinan hepatitis B yang sesuai dengan genetik virus tersebut di Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode penelitian eksperimental, yaitu di mana seperti pada pengertiannya, metode penelitian eksperimental sendiri bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang tercipta dalam sebuah variabel dan dibandingkan dengan variabel lain. Pada penelitian ini sendiri dilakukan rekayasa terhadap gen penyandi antigen permukaan hepatitis B untuk menghasilkan antigen HBs pada E. coli dengan menggunakan teknologi rekombinan untuk memperbaiki vaksin hepatitis B yang diharapkan agar angka virus hepatitis B menurun.
Kultur bakteri dilakukan pada media Luria bertani, sedangkan isolasi plasmid untuk sequencing digunakan kit nukleospin. Dimulai dengan aplikasi gen penyandi HBsAg100, konstruksi plasmid rekombinan, dan selanjutnya yaitu proses transformasi, screening, serta sequencing. Selanjutnya mengenai identifikasi topik akan dijelaskan oleh Mbak Safiatul. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Davina untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai identifikasi topik. Relevansi antara kajian biologi sel yang relevan dengan topik artikel yaitu pada kajian mengenai replikasi DNA. Mekanisme replikasi DNA dimulai pada pangkal replikasi berupa origin of replication atau ORI atau replikon. Yang kedua, pembukaan pilihan DNA. Lalu pada artikel cloning gen ini berfokus membahas mengenai replikasi DNA pada sel prokaryotik. Nah, tahap-tahap replikasi DNA pada sel prokaryotik yaitu dimulai dari tahap transkripsi pada sel prokaryotik, molekul mRNA ditranslasi dari ujung 5 ke ujung 3 sehingga translasi terjadi sebelum transkripsi selesai. Selain itu, prokariota tidak memiliki selubung inti sehingga transkripsi dan translasi tidak dapat dipisahkan dan translasi dapat dilakukan. Pada tahap transkripsi sel prokaryotik terjadi secara 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap transkripsi sel prokaryotik, pada proses inisiasi dimulai dari codon start dengan ujung 5 mRNA dikenal oleh subunit kecil ribosom lalu mencari codon start. Proses elongasi yaitu proses perakitan asam amino berdasarkan urutan codon mRNA dilakukan oleh ribosom fungsional atau setelah mengikat ribosom subunit besar ke subunit yang lebih kecil, serta proses terminasi yaitu ketika ditemukan codon stop maka proses sintesis protein berhenti. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai ringkasan hasil dari artikel tersebut. Hasil artikel tersebut menyatakan bahwa produksi protein rekombinan yang diuji dari asam amino yang diamplifikasi dengan teknik PCR ini menyatakan gen penyandi antigen HBsAg100 berhasil diamplifikasi, kemudian diligasi dengan vektor PGEX 4T2 dan ditransformasikan ke dalam bakteri E. coli, terdapat mutasi pada gen hasil cloning. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wahid. Baik, terima kasih Mbak Sofi atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari analisis jurnal ini dari kelompok kami, yaitu berdasarkan dari hasil penelitian dalam analisis cloning gen penyandi antigen HBsAg100 dalam rangka produksi protein rekombinan sebagai model imunogen untuk menghasilkan antibodi, dapat disimpulkan bahwa gen penyandi antigen HBsAg100 berhasil diamplifikasi, kemudian diligasi dengan vektor PGX4T2 dan ditransformasikan ke dalam bakteri E. coli. Terdapat mutasi gen pada hasil cloning. Akan tetapi penelitian ini belum sepenuhnya tuntas karena belum didapat hasil sequencing yang sesuai. Oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut dengan melakukan uji ekspresi guna mendapatkan protein rekombinan kandidat vaksin. Sekian dari kelompok saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Davina. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan hasil studi kasus biologi sel dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata atau ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.